Calon Presiden petahana Joko Widodo saat menghadiri konvensi rakyat di Sentul Bogor belum lama ini menawarkan 3 kartu sakti terbaru, yakni kartu sembako murah, kartu prakerja, dan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Semua itu merupakan program andalan Capres petahana Jokowi bila nanti dirinya terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2019. Namun terobosan program yang ditawarkan Capres petahana Jokowi langsung mengundang kritik dan ungkapan nyinyir dari kubu Prabowo Sandi, terutama soal kartu prakerja. Nada sumbang dilontarkan juru debat BPN Prabowo Sandi, Ledia Hanifa, yang menyebut program kartu prakerja Jokowi akan membuat orang ketergantungan. Alasannya pemegang kartu akan tetap digaji meskipun belum mendapat pekerja. Pendapat negatif juga terlontar dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyebut program kartu prakerja yang ditawarkan Capres petahana Jokowi sangat tidak masuk akal dan memberatkan APBN. Menjawab tudingan itu, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Maman Imanul Haq, menegaskan kartu prakerja untuk tamatan SMK bertujuan menguatkan kembali sumber daya manusia Indonesia yang punya daya saing dan siap memasuki wilayah-wilayah kerja di kancah persaingan global. Sementara Wakil Ketua TKN Jokowi sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memastikan penerima kartu prakerja memiliki jangka waktu untuk digaji negara. Penerima kartu juga akan diseleksi secara ketat dan mendapat pelatihan dari pemerintah hingga nantinya diterima kerja. Tim Liputan Berita 1. Pro kontra kartu prakerja, itulah topik dialog kita di Jurnal Pagi hari ini, dan untuk membahasnya sudah ada Direktur Relawan TKN Jokowi Ma'ruf, Maman Imanul Haq, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Kang Maman, terima kasih banyak sudah ada bersama kami. Terima kasih. Pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita bicara soal kartu saktinya Jokowi yang baru akan diluncurkan itu ya, tapi sudah direncanakan. Ada kartu sembako murah. Ini pasti banyak masyarakat yang sangat menantikan ini. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, banyak masyarakat yang menantikan ini. Kartu prakerja juga banyak yang menantikan. Tapi terus kemudian yang ditanyakan, ini anggarannya dari mana? Iya. Yang pertama, ketika pidato di Sentul, judul kami adalah Optimisme Indonesia. Jadi Optimisme Indonesia Maju. Saya ingat judulnya tuh. Optimis Indonesia Maju. Nah, dari sanalah di breakdown dengan pidato yang rinci ya, bahwa salah satunya adalah kartu prakerja itu. Nah, kartu prakerja itu ada sesuatu yang bukan tiba-tiba, tetapi sesuatu yang memang sudah udah diuji coba lewat Kementerian Tenaga Kerja. Nah, pertama, lulusan SMK atau orang yang nanti kena PHK itu kita data dulu. Validasi data di sini menjadi sangat penting. Data itu bukan hanya sekedar jumlah, tetapi juga kualitas orang ini memiliki kecenderungan skillnya apa, dia ingin apa. Nah, yang kedua, data pun dicari lapangan pekerjaan mana yang membutuhkan skill tertentu. Makanya ini program sebenarnya nanti dalam pelatihan ada reskilling. Itu penting. Nah, lalu orang-orang itu masuk dalam target 2019 sekitar 500.000, mereka ikut pelatihan. Pelatihan itu sekitar 3 bulanan, dan setelah itu mereka baru disiapkan masuk ke lapangan pekerjaan yang sudah disiapkan. Kita tahu bahwa revolusi 4.0 itu banyak menghilangkan juga lapangan pekerjaan, misalnya akuntansi kan, seperti itu. Nah, makanya dari beberapa percobaan yang dilakukan oleh Menteri Hanif misalnya, itu sangat efektif. Karena pertama sebenarnya itu memberikan kembali optimis bahwa saya setelah keluar dari SMK tidak mikirin kerja di mana, bingung, dan kadang-kadang kita nyari pekerjaan tidak sesuai dengan skill kita. Kalau ini betul-betul mereka akan dicarikan lapangan pekerjaan dan juga dibekali oleh keahlian yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Jumlahnya hanya 500.000 untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama ya, 500.000. Dan kalau ditanya itu anggaran gimana, karena ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, sebenarnya anggarannya sudah ada di pos kementerian. Dan kalau misalnya beberapa kementerian lain punya yang sama dengan pelatihan ini, itu sebenarnya sangat-sangat gampang. Sebetulnya memang beberapa kementerian sudah punya
ada semacam balai latihan kerja dan segala macam kan sebetulnya. Dan ini memang rencananya akan diintegrasikan seperti itu atau? Ya, diintegrasikan seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan pernyataan soal kartu prakerja ini bukan hanya soal pemberian pelatihan peningkatan skill, tapi juga ada insentif selama mereka belum mendapatkan pekerjaan baru yang jumlahnya belum pernah disebutkan juga, masih dihitung-hitung. Iya, sama aja misalnya kalau kita ikut pelatihan ya, baik yang seminggu, sebulan, misalnya kalau saya dulu ya sebelum di DPR RI ikut pelatihan, kita dapat uang kan, uang duduk, bukan gaji sebenarnya karena itu tidak cukup. Ya makanya saya sebutkan juga tadi semacam insentif lah. Iya, insentif itu diberikan agar ada semangat, apalagi kalau orang-orang yang sudah punya keluarga, jadi dia tidak ikut pelatihan itu tidak meninggalkan keluarga secara keseluruhan. Dan tentu ini menjadi motivasi juga bahwa Anda punya tanggung jawab untuk belajar dengan serius, mempelajari skill ini dengan serius, supaya nanti pas beres pelatihan ini betul-betul masuk dan memberikan kontribusi. Harapannya kan seperti itu, setelah lulus tidak berapa lama langsung mendapatkan pekerjaan. Dan memang sudah disiapkan, misalnya teman-teman dari pesantren ya, yang di Cirebon yang saya lihat sendiri, saya ikut pembukaannya, mereka dilatih 3 bulan, dan mereka langsung diterima di salah satu perusahaan di Jepang, dan mereka ternyata mampu gitu karena orang Indonesia itu kan sebenarnya punya keahlian yang saya nggak ragu soal keahlian Indonesianya, tapi soal rencana ini menurut data BPS saja misalkan per Agustus 2018 itu masih ada sekitar 7 jutaan pengangguran. Ya, betul. Artinya kan ini yang mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan kartu prakerja ini kan. Tapi sekali lagi bahwa tidak semua lalu orang pengangguran itu langsung dapat kartu. Itu tentu ada semacam semacam evaluasi dan juga mereka masuk. Kualifikasi seperti apa yang itu masih direncanakan juga? Enggak, kita kan dari yang sudah kita lakukan. Pangsa pasar mana yang membutuhkan tenaga kerja itu? Di mana? Nah, lalu kita lihat bagaimana lulusannya. Ada kritik bahwa lulusan-lulusan SMK itu justru yang paling banyak pengangguran. Ini karena satu soal vokasinya belum jelas, yang kedua antara yang diajarkan di sekolah dengan ketersediaan lapangan kerja itu nggak nyambung. Nah, ini sebenarnya kartu prakerja ini menyambungkan bagaimana ketersediaan pekerjaan dengan skill yang dimiliki oleh para pencari kerja ini. Saya ingat memang beberapa kementerian terutama di zaman Orde Baru itu kan biasanya Kementerian Pendidikan setiap ada menteri baru dia punya visi yang berbeda, ada link and match misalkan. Itu yang coba dilakukan sebetulnya kan, mencoba menghubungkan bagaimana pendidikan ini bisa memenuhi kebutuhan industri. Ya, itu kan filosofisnya ke sana. Nah, tetapi di periode pertama beberapa kementerian mencoba itu lalu dilaporkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi dari awal ingin bahwa orang-orang yang keluar dari sekolah itu tidak boleh dibebani oleh beban psikologi. Dalam bahasa kita, ngapain lu sekolah cari kerja sulit. Nah, itu akan diatasi. Makanya kenapa saya katakan bahwa kartu prakerja ini justru menguatkan sumber daya Indonesia yang punya daya saing. Salah satunya dimunculkan optimisme itu, bahwa negara hadir memberikan Anda fasilitas untuk ikut pelatihan dan nanti Anda bekerja dengan di mana lapangan pekerjaan yang tersedia. Itu kan yang sebenarnya orang hari ini ya, ada orang yang kerja di sebuah bidang pekerjaan yang sebenarnya dia tidak paknya di sana, tidak profesionalnya di sana. Dan itu sangat mengerikan gitu ya, bagaimana. Saya nggak mengerikan, saya ekonom, tapi saya jadi wartawan. Saya lulusan pesantren jadi politisi. Iya kan? Artinya sebetulnya. Tapi artinya tidak semua orang seperti kita berdua ini dengan cepat belajar, wih keren kan. Nah, ada orang yang saking ingin disebut pekerja, saking ingin tidak mau disebut pengangguran, akhirnya dia pokoknya masuk kerja aja. Walaupun dia tidak ada profesionalisme, tidak punya skill dan sebagainya, itu yang mengurangi efektivitas kinerja di masyarakat kita. Oke, tapi yang menjadi permasalahan kemudian bagaimana memastikan mereka yang akan diberikan pelatihan vokasi ini itu memang langsung sudah disediakan lapangan pekerjaannya. Dalam beberapa kasus ya, beberapa eksperimentasi yang saya lihat itu, tidak semua lalu yang dilatih itu masuk ke pekerjaan. Ada juga yang mengambil menunggu. Bukan kemandirian. Jadi dia memilih daripada
dia datang ke Dia tempat buka itu dan usaha. kosong, ya akhirnya dia buka usaha. Nah, di sini nanti ada lagi kan bagaimana permodalan, termasuk juga dana desa bagi pemuda-pemuda kreatif, menciptakan wirausahawan yang baru dan lain sebagainya. Itu menjadi satu sama lain saling mengisi gitu. Oke, tapi saya ingat pernyataan misalkan ada beberapa tim dari TKN yang mengatakan bahwa pemberian insentif itu juga dilakukan ketika ada masa tunggu dari setelah pelatihan sampai dia mendapatkan pekerjaannya. Nah, kalau misalkan masa tunggunya itu cukup panjang, menurut saya tidak mungkin lah. Bagaimana bisa meyakinkan itu tidak mungkin? Kalau saya menangkap bahwa apa yang sudah saya lihat dan itu yang akan diterapkan dengan kartu prakerja ini, betul-betul ada batas pelatihan. Betul-betul ada masa di mana orang ini betul-betul dia dapat pekerjaan dan juga dia atau berusaha sendiri. Jadi tidak lalu ada ketergantungan untuk terus dari negara, enggak juga. Karena kita tidak ingin dong membuatkan generasi ini generasi yang tergantung kepada negara. Justru negara mendorong mereka sudah menjadi seorang pengusaha-pengusaha, wira swastawan yang betul-betul mandiri dengan skill dan vokasi yang kita berikan lewat pelatihan itu. Oke, kita jeda sebentar, Kang. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Siap.